Halo pemirsa, Simpo Sepekan kembali hadir dengan rangkuman berbagai berita terhangat yang terjadi selama satu pekan terakhir. Bersama saya, Seli Siregar. Kampanye di Sulawesi Selatan, Prabowo janji perbaiki gaji guru. Mahfud MD resmi mengundurkan diri dari Menko Polhukam. TKM Prabowo Gibran ungkap temuan kecurangan pemilu di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berikut berita pilihan selengkapnya. Pemirsa, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomitmen untuk memperbaiki gaji guru jika terpilih di Pilpres 2024. Ia pun berjanji untuk bekerja dengan sungguh-sungguh agar para petani, nelayan, dan rakyat Indonesia dapat hidup dengan sejahtera. Pernyataan itu ditegaskan Prabowo di hadapan 50.000 masyarakat Sulawesi Selatan yang menghadiri acara silaturahmi relawan Prabowo Gibran se-Sulawesi Selatan di Gor Sudang, Makassar pada Jumat 2 Februari 2024. Prabowo berkomitmen ingin memperbaiki gaji guru dan berjanji akan bekerja dengan sungguh-sungguh agar seluruh masyarakat di Indonesia dapat hidup dengan sejahtera. Di kesempatan yang sama, Prabowo juga turut menyoroti bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejatinya harus dapat dirasakan serta dinikmati oleh masyarakatnya sendiri. Untuk itu, paslon Prabowo Gibran berkomitmen melanjutkan kebijakan hilirisasi yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo. Kami ingin semua pendidikan untuk anak-anak kita harus tidak perlu bayar apapun. Kita ingin perbaiki gaji-gaji guru, gaji-gaji semuanya, dan kita harus membantu, meyakinkan dan menjamin petani-petani kita, nelayan-nelayan kita hidup makmur, saudara sekalian. Para petani, para nelayan, para pekerja adalah pahlawan-pahlawan dan patriot-patriot bangsa dan negara. Karena itu, apabila saya menerima mandat, saya akan bekerja sekeras-kerasnya untuk memperbaiki kehidupan seluruh elemen, seluruh golongan. Kami sudah hitung, pengusaha, petani, nelayan, pekerja, tukang bakso, tukang cendol, semuanya harus sejahtera, harus hidup layak. Kita harus menciptakan keadilan dan kemakmuran untuk semua rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, kita paham bahwa negara kita diberi karunia oleh Yang Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi kekayaan kita sering diambil murah oleh bangsa-bangsa lain. Presiden Joko Widodo melanjutkan pendahulu-pendahulu kita. Kita juga siap melanjutkan garisnya Presiden Joko Widodo. Kita, Koalisi Indonesia Maju, tidak mau lagi menjual kekayaan kita murah-murah kepada masyarakat. 12 hari lagi, tanggal 14 Februari, setiap warga negara akan melaksanakan kedaulatan rakyat. Kedaulatan itu Anda laksanakan sekali 5 tahun. Karena itu rakyat Indonesia tidak boleh salah pilih. Dari Sulawesi Selatan, tim Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara dari seniman dan budayawan Sunda yang bertajuk Gibran Badami Seniman dan Budayawan.
yang digelar di Sate Marangi, Hajamaya, Paster, Bandung pada Rabu 31 Januari 2024. Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menghadiri acara dari seniman dan budayawan Sunda yang bertajuk Gibran Badami Seniman dan Budayawan yang digelar di Sate Marangi Hajamaya, Paster, Bandung pada Rabu 31 Januari 2024. Dalam acara tersebut, seniman dan budayawan menyampaikan keluhan dan aspirasi terkait permasalahan mereka kepada Gibran. Sesepuh budayawan Bandung, Abah Cakra, meminta agar seniman dan budayawan bisa memiliki gedung yang dikelola sendiri oleh pelaku seni budaya. Menanggapi itu, Gibran pun menerima aspirasi yang disampaikan dan usulan-usulan tersebut akan dipertimbangkan. Gibran juga menyampaikan dirinya berkomitmen ingin mengawal para pelaku seni dan budaya. Hari Minggu besok tema debatnya ya salah satunya adalah kebudayaan. Ini saya kira sangat relevan sekali untuk menerima masukan-masukan dan aspirasi dari Bapak Ibu para seniman dan budayawan. Yang jelas kan sekarang kita sudah sangat-sangat fokus dan lagi gencar-gencarnya membranding ini national branding Wonderful Indonesia. Mungkin ke depan kita harus mulai fokus juga untuk ke destination branding, jadi spesifik ke destinasi-destinasi yang sudah ada. Dan karena sekarang sudah ada beberapa titik-titik lokasi yang dicanangkan sebagai destinasi super prioritas, kita tuh punya ide ini Bapak Ibu, ya nanti mohon masukannya juga. Kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya itu harusnya juga menjadi destinasi super prioritas juga, karena 3 kota ini punya fasilitas sama amenities yang paling lengkap: hotel, convention hall, dan airport, terminal, stasiun, dan lain-lain. Jadi kita pengen kota-kota besar ini juga kalau pas weekend tidak sepi. Dari Bandung, Jawa Barat, Sinpo TV melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanye di sejumlah lokasi di Kota Manado, Sulawesi Utara. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo melakukan kampanyenya di Kota Manado, Sulawesi Utara pada 1 Januari 2024. Rangkaian agenda kampanye Ganjar di Sulawesi Utara ini salah satunya adalah dengan mengunjungi Pasar Tomohon. Tim Sinpo TV melaporkan. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Padang Sidempuan, Tapanuli, Sumatera Utara. Capres nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye akbar di Kabupaten Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara pada 1 Januari 2024. Kampanye Anies di Padang Sidempuan ini dilakukan usai dirinya berkampanye di wilayah Madura. Tim Sinpo TV melaporkan. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Menko Polhukam sekaligus Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi menyatakan mundur dari Kabinet Indonesia Maju pada Rabu 31 Januari 2024. Hal itu disampaikan Mahfud di tengah safari politiknya sebagai Cawapres ke wilayah Lampung. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD mengumumkan dirinya mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam pada Rabu 31 Januari 2024 saat tengah melakukan safari politiknya di Pura Ulun dan Nutir Tagangga, Kecamatan Seputih Banyak, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Mahfud membawa surat pengunduran diri yang akan diserahkan secara resmi kepada Presiden Joko Widodo yang akan dijadwalkan disampaikan ketika Mahfud dan Jokowi berada di Jakarta pada Kamis 1 Februari 2024 esok hari. Mahfud menyatakan dirinya menghormati Jokowi yang sudah mengangkat secara terhormat. Sekalian, saat ini saya berada di Pura Ulun Dano, Lampung. Saya ada di tengah, pura ini ada di tengah Danau Tirta Gangga, Kecamatan Seputih Banyak, Lampung Tengah. Nah, hari ini saya ingin menjawab semua pertanyaan yang selalu muncul siang malam sejak tanggal 23 Januari itu kan saya menginformasikan dari Lampung juga bahwa saya membenarkan Pak Ganjar Pranowo bahwa paslon itu
supaya mundur. Termasuk Pak Mahfud. Saya katakan saya memang sudah lama bersepakat dengan Pak Ganjar untuk mundur, tapi nunggu momentum. Momentum itu apa? Momentum itu ya satu momen situasi yang tepat. Dan itu harus disusun melalui pembicaraan saya dengan Mas Ganjar, dengan partai-partai pengusung yang bekerja sama mengusung Ganjar Pranowo Mahfud, kemudian dengan istana juga. Maka hari ini saya sudah membawa surat untuk Presiden, untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik. Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Saudara, kenapa saya harus mengambil momentum penting untuk menyampaikan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi? Karena saya dulu diangkat dengan penuh kehormatan dan kepercayaan. Saya dipercaya oleh beliau dengan sungguh-sungguh dan saya percaya juga kepada beliau bahwa beliau menugaskan saya, sehingga saya bekerja dengan hati-hati dan insya Allah baik selama 4,5 tahun terakhir ini. Insya Allah baik. Nah, oleh sebab itu, karena kami diberi tugas dan menerima tugas dengan saling menghormati, maka saya tidak akan tinggal gelanggang colong pelayu. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya dijadwalkan diterima oleh Presiden. Presiden ada di luar Jakarta sampai Kamis, saya juga baru akan pulang ke Jakarta Kamis. Mudah-mudahan secepat kami tiba di Jakarta, secepat pula kami bisa bertemu. Kenapa kami sekali lagi harus atau bersikap tidak boleh tinggal gelanggang colong pelayu, yaitu tadi karena etika. Etika itu adalah ekspresi dari moral. Etika itu adalah ekspresi dari kejujuran. Etika itu ekspresi dari penghayatan keagamaan dan kesantunan budaya. Nah, itulah etika. Makanya saya tidak akan mengatakan apa-apa sebelum saya bertemu kepada Presiden. Saya hanya akan menyampaikan surat singkat saja. Dengan itu tadi, saya dulu diangkat dengan hormat, menerima pengangkatan dengan hormat. Saya akan pamit dengan penuh kehormatan juga kepada beliau. Dan saya akan melaporkan saya sudah selesai. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung Tengah, Sinpo TV melaporkan. Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan langkah cawapres nomor urut 3 Mahfud MD yang mundur dari jabatannya sebagai Menko Polhukam adalah sebagai salah satu strategi untuk mendapatkan simpati publik. Menurutnya langkah Mahfud tersebut untuk kepentingan politik. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD resmi undur diri dari jabatannya sebagai Menko Polhukam. Dengan didampingi Mensesnek Pratikno, dirinya memberikan langsung surat pengunduran diri tersebut kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 1 Januari 2024. Perihal ini, pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan, langkah mundur dari jabatan yang dilakukan oleh Mahfud MD ini hanyalah bagian dari kepentingan politiknya di Pilpres 2024. Lebih luas menurutnya Mahfud ingin menghindari konflik kepentingan yang terjadi. Lebih luas menurutnya Mahfud ingin menghindari benturan konflik kepentingan yang terjadi soal berbagai kritikannya terkait hukum yang berbenturan dengan jabatannya sebagai Menko Polhukam. Soal Pak Mahfud MD yang mengundurkan diri, paling tidak saya membacanya ada dua hal. Pertama, yaitu kelihatannya Pak Mahfud MD ingin menaikkan elektabilitas. Nah, tidak suka ya senang tidak senang, butuh isu, butuh momentum ya untuk mendapatkan simpati publik. Nah, mungkin ya dengan cara mundur itu harapannya untuk mendapatkan simpati publik sehingga elektabilitasnya naik. Kan selama ini elektabilitas Ganjar Mahfud bersaing ya, tersalip oleh pasangan Amin. Makanya butuh isu, butuh momentum untuk bisa menaikkan elektabilitas. Yang pertama.
Yang kedua, yaitu kelihatannya ya agar tidak ada konflik kepentingan. Kenapa? Selama ini Pak Mahfud MD berbicara soal penegakan hukum yang karut-marut, soal korupsi yang makin merajalela. Itu kan ketika beliau mengkritisi pemerintah sebagai cawapres, posisinya juga sebagai Menko Polhukam, sebagai bagian dari pemerintah, sebagai katakanlah pejabat yang harus memberantas korupsi, sebagai pejabat yang harus tadi yang memberantas memperbaiki persoalan hukum. Jadi seperti jeruk makan jeruk, artinya Pak Mahfud MD mengkritisi dirinya sendiri. Ini kan merugikan posisinya sebagai cawapresnya Pak Ganjar, merugikan kubu 03. Oleh karena itu ya agar tidak terjadi konflik kepentingan, kelihatannya agar leluasa mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi, ya mundur. Nah, lalu saya melihat ya kritik juga bagi Pak Mahfud. Kenapa tidak mundur sejak sebelumnya gitu? Artinya ketika ditetapkan oleh KPU sebagai cawapres, artinya mundur. Tetapi tidak dilakukan. Kenapa di ujung baru mundur? Ini kan tentu kepentingan politik. Oleh karena itu ya Pak Mahfud MD kan sudah menikmati sebagai Menko Polhukam, sebagai cawapres yang katakanlah keliling-keliling, sosialisasi kampanye ke sana kemari, tapi di ujung mengundurkan diri. Ya mungkin itu bagian daripada strategi politik juga. Tim Sinpo TV melaporkan. Di sisi lain, TKM Prabowo Gibran menyatakan menghormati keputusan Menko Polhukam Mahfud MD yang mundur dari jabatannya di Kabinet Indonesia Maju. Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani mengatakan hal tersebut adalah hal yang bersifat pribadi. TKN Prabowo Gibran merespon soal mundurnya Cawapres nomor urut 2 Mahfud MD dari jabatannya sebagai Menko Polhukam jelang Pilpres 2024. Wakil Ketua TKN Ahmad Muzani saat ditemui wartawan di media Center Prabowo Gibran mengatakan bahwa keputusan tersebut adalah hak pribadi seseorang yang harus dihormati. Dirinya menuturkan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dipastikan masih solid dan melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Lebih luas, Sekjen Gerindra ini memastikan Prabowo akan tetap bertanggung jawab dan menuntaskan masa jabatannya sebagai Menteri Pertahanan. Ya, isu Prof. Mahfud akan mundur dari Kabinet Indonesia Maju kan kita sudah dengar beberapa minggu yang lalu. Dan isu itu beberapa kali dilansir oleh kawan-kawan di berbagai macam media. Dan hari ini kami mendapat kabar bahwa beliau mundur dari posisinya sebagai Menko Polhukam. Tentu itu hak pribadi sepenuhnya yang kami menghormati atas keputusan tersebut, dan selanjutnya ya pemerintahan tetap berjalan seperti sedia kala. Kami menyarankan kepada Pak Prabowo untuk tidak perlu mundur sebagai Menteri Pertahanan, dan kami meminta agar Pak Prabowo menyelesaikan tugasnya sampai akhir periode sebagai Menteri Pertahanan. Dan selama menjadi calon presiden, beliau juga wayahnya cuti ya cuti, wayahnya menjalankan tugas yang menjalankan tugas. Dan sepertinya Pak Prabowo akan menyelesaikan tugas sampai akhir periode. Saya kira seperti yang disampaikan oleh Mensesnek, tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja itu artinya kabinet tetap solid di bawah pemerintahan dan kendali Presiden Joko Widodo, dan masing-masing kementerian menjalankan tugas dan fungsinya seperti dan sesuai dengan jabatan dan posisinya. Dari Jakarta, Andi Rezaldi, Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Presiden Joko Widodo membantah isu yang menyebut suasana Kabinet Indonesia Maju saat ini tidak nyaman di tengah kontestasi Pilpres 2024. Dirinya menegaskan kabinetnya masih berjalan biasa saja, meski ada perbedaan pilihan politik dari masing-masing menteri. Presiden Jokowi mengatakan hingga saat ini para menteri di Kabinet Indonesia Maju masih bekerja secara profesional. Usai mundurnya Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Menurutnya semua menteri masih melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugasnya masing-masing, meskipun terdapat perbedaan pilihan politik. Lebih lanjut, Jokowi mengungkapkan bahwa perbedaan politik merupakan hal yang biasa. Hal itu tentunya tak perlu menjadi masalah dan dibesar-besarkan. Oh, kabinet biasa-biasa saja, nggak ada masalah. Biasa-biasa saja, nggak ada masalah.
Yang kerja, ya kerja, yang kunjungan ke daerah, saya pun juga sama, dan rapat di Jakarta, dan kunjungan ke daerah, kadang ada undangan seperti pagi hari ini, Kongres ke-16 GP Ansor. Apanya? Biasa saja bahwa ada perbedaan pilihan, itu demokrasi, jadi tidak perlu terlalu dibesar-besarkan. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, TKN mengungkapkan temuan indikasi dugaan kecurangan pemilu 2024 yang dinilai akan merugikan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Wakil Ketua TKN Habibur Rahman mengatakan pihaknya akan melaporkan hal tersebut kepada Bawaslu. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran Habibur Rahman saat konferensi pers di Media Center TKN Jakarta Selatan pada 28 Januari 2024. TKN mendapat informasi adanya indikasi kecurangan pemilu 2024 yang diduga dilakukan oleh petinggi partai politik di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dirinya menjelaskan dugaan kecurangan yang dilakukan dengan cara merusak surat suara Prabowo Gibran, menggunakan paku di sisi meja saat perhitungan surat suara. Selain itu, terdapat sejumlah parpol yang juga menjadi target kecurangan di wilayah tersebut. Lebih luas, petinggi parpol yang diduga melakukan kecurangan ini mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Disebut paslon yang diusung parpol ini tertinggal dari pasangan Prabowo Gibran. Kini pihak TKN tengah mengumpulkan sejumlah bukti untuk melaporkan dugaan kecurangan tersebut kepada Bawaslu RI. Hari ini kami melakukan ekspos terhadap temuan dugaan kecurangan sangat penting ya yang kami dapat dalam waktu 1-2 hari kemarin. Yang pertama di Provinsi Jawa Tengah ya. Kami mendapat informasi yang sangat dapat dipercaya bahwa sekitar minggu ketiga Januari 2024 ada petinggi parpol yang mengumpulkan penyelenggara pemilu di sebuah hotel. Dalam pertemuan tersebut dibahas bahwa kondisi lapangan Pilpres tidak menguntungkan koalisi partai tersebut. Mereka dalam posisi tertinggal dari Prabowo Gibran. Begitu juga untuk Pileg DPR RI disebutkan bahwa partai mereka dalam posisi tertinggal. Mereka ya menyatakan ada narasi bahwa akan melakukan kecurangan dengan cara merusak surat suara pemilih Prabowo Gibran, DPR RI, Nasdem, Gerindra, dan PKS. Ini saya sampaikan apa adanya yang berkembang saat itu ya. Caranya dengan merusak surat suara tersebut adalah dengan menggunakan paku saat penghitungan hasil pemilihan di TPS. Ya, saat ini kami terus mengumpulkan informasi dan bukti-bukti terkait kasus ini dan kami meminta kepada Bawaslu untuk bersikap proaktif dalam kasus ini. Dari Jakarta, Ahmad Amin, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Tim kampanye nasional Prabowo Gibran mengaku telah menemukan informasi mengenai dugaan kecurangan besar pada pelaksanaan pemilu di Malaysia. Merespon itu, Wakil Komandan Alpa TKM Prabowo Gibran, Fritz Edward Siregar, menghimbau kepada KPU dan Bawaslu agar dapat menindaklanjuti dugaan kecurangan tersebut. Wakil Komandan Alpa TKN Prabowo Gibran Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya telah menemukan dugaan potensi kecurangan pemilu yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN di Malaysia. Edward mengatakan dalam kiriman video di media sosial telah ditemukan beberapa dugaan. Antara lain, adanya data yang menunjukkan bahwa 90% data pemilih sudah tidak bekerja di Malaysia. Kemudian terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur. Atas kejadian itu, Edward pun meminta kepada penyelenggara pemilu khususnya KPU dan Bawaslu untuk menindaklanjuti dan mengecek kebenaran dugaan potensi kecurangan tersebut. Tak hanya itu, KPU dan Bawaslu juga diminta untuk melakukan pengusutan agar tak terjadi kasus serupa demi terciptanya pemilu yang jujur dan adil. Berdasarkan rekaman video yang beredar di media sosial, terlihat adanya potensi-potensi kecurangan pemilu yang kemungkinan akan dilakukan oleh PPLN di Malaysia. Dalam video yang berdurasi 1 menit 4 detik, tergambar beberapa dugaan peristiwa kecurangan yang mungkin dapat terjadi di Malaysia, yang perlu dibuktikan kebenarannya dan perlu diverifikasi, yaitu dugaan-dugaan tersebut adalah 1, lebih dari 90% data pemilih di Malaysia sudah tidak lagi bekerja di Malaysia.
artinya 90% datanya sudah bukan merupakan DPT yang berada di Malaysia. Terdapat upaya mencuri surat suara yang dilakukan oleh PPLN Kuala Lumpur. Dugaan temuan 3.000 surat suara via pos yang dikirimkan ke satu alamat yang berjarak 800 meter dari salah satu PPLN Kuala Lumpur. Yang keempat, Kepolisian Malaysia mendapat laporan dari perusahaan pos Malaysia terkait upaya penyogokan yang dilakukan oleh PPLN terhadap petugas pos agar 7.000 surat suara tidak usah dikirimkan melalui pos. Berdasarkan hal tersebut, dengan kerendahan hati dan demi terwujudnya pemilu yang jurdil dan ajas yang berkeadilan, maka dengan ini kami meminta seluruh pihak, termasuk KPU dan Bawaslu, untuk proaktif sekaligus untuk melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang terjadi untuk mencegah berulangnya kasus yang serupa demi terciptanya penyelenggara pemilu tahun 2024 sesuai dengan ajas, luber, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Perundang-undangan. Dari Jakarta, Sri Dewi Yandayani, Dava Ahmad, Sinpo TV melaporkan. Sebanyak 446.219 personil TNI menggelar apel kekuatan personel dan material di lapangan taksiway Eko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis 1 Februari 2024. Apel pasukan ini dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Sebanyak 446.219 personel Tentara Nasional Indonesia menggelar apel kekuatan personel dan material di kawasan lapangan taksiway Eko Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur pada Kamis 1 Februari. Apel gelar pasukan ini dipimpin oleh Pangdam Jaya Jayakarta Maijen TNI Muhammad Hasan dan digelar secara serentak di Indonesia dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemilu 2024. Apel ini turut dihadiri langsung oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, Pejabat Utama Mabes TNI, Kepala Staf dari 3 Matra TNI, dan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto. Dalam amanatnya, Pangdam Jaya Maijen Hasan mengatakan, fokus pada apel hari ini adalah melihat jumlah kekuatan pasukan TNI dan alutsista yang dilibatkan, hingga kesiapan dan pemahaman anggota tentang tugas pelibatannya dalam menangani permasalahan pelaksanaan pemilu. Kedepan, Pangdam berharap aparat dapat memperkuat kemampuan antisipatif prajurit dan satuan jajaran Kodam Jaya terhadap berbagai potensi konflik, baik vertikal maupun horizontal yang mungkin timbul sebagai dampak gesekan kepentingan politik di tengah masyarakat. Maka saya tekankan kepada prajurit dan unsur pimpinan satuan agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan yang tinggi guna mengantisipasi segala kemungkinan dan perkembangan situasi yang dapat terjadi di wilayah masing-masing. Hindari sikap keraguan dan bertindaklah secara profesional dalam mengantisipasi setiap kecenderungan dalam situasi yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan merusak jalannya proses demokrasi. Pedomani rule of engagement atau aturan pelibatan perbantuan kepada Polri maupun pemerintah daerah dalam mengatasi setiap gangguan keamanan selama pelaksanaan pesta demokrasi. Ikuti proses tetap yang telah digariskan oleh pimpinan dalam melaksanakan tugas pengamanan dengan tetap memegang teguh netralitas TNI. Jaga soliditas dan jangan mudah terpengaruh oleh upaya provokasi kelompok-kelompok tertentu yang akan menyeret prajurit dan institusi TNI dalam kepentingan politik praktis. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di lapangan, saya ingatkan agar para prajurit selalu menjalin hubungan dan bersama yang baik serta koordinasi yang baik dengan aparat-aparat terkait dan selalu memelihara jumlah personil sehingga dapat menjamin keamanan dan kelancaran penyelenggaraan pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan legislatif. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menegaskan seluruh personil TNI bersama dengan KPU, Bawaslu, dan masyarakat akan turut serta membantu mengamankan penyelenggaraan pemilu 2024. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menyampaikan bahwa seluruh personel TNI bersama dengan KPU, Bawaslu, dan masyarakat akan membantu mengamankan penyelenggaraan pemilu 2024.
Panglima menjelaskan skema pengamanan pemilu 2024 yang dilakukan ratusan ribu personel TNI akan disesuaikan dengan skala gangguan keamanan. Selain itu, Panglima TNI juga menyebut telah melakukan antisipasi untuk memetakan distribusi logistik pemilu, khususnya untuk daerah rawan konflik dan juga bencana. Yang pertama, untuk Pangkotama, Pangdam itu memiliki rencana kontingensi ya. Dalam rencana kontingensi itu ada faktor alam dan non-alam yang harus dihadapi. Kalau alam biasanya bencana alam seperti sekarang banjir, kemudian longsor, Gunung Merapi. Itu si Pangkotama mempunyai rencana tersebut, kebutuhan personil dan alat perlengkapan yang dibutuhkan. Kita dari Mabes TNI dan Angkatan mendukung kebutuhan yang diajukan oleh para Pangkotama. Kemudian non alamnya seperti tadi kita ketahui, jadi kita lihat bersama demo konflik sosial yang kemungkinan terjadi. Ya, jadi setiap wilayah itu punya mapping masing-masing. Contoh seperti di Jakarta mungkin kontingensinya konflik sosial yang kemungkinan akan timbul. Demikian juga dari kota-kota lainnya. Distribusi kemarin kita akan menggunakan pesawat-pesawat kecil, tetapi karena daerahnya bisa kita rapikan si longsor itu sehingga bisa digunakan lewat darat. Kita juga sudah siapkan di sini ada Hercules, ada CN, helikopter yang dari Angkatan Udara, kemudian dari Angkatan Laut juga KRI. Kita siap untuk membantu proses pendistribusian. Saya sudah koordinasi dengan Bapak KPU, selalu kita komunikasi tentang pendistribusian logistik pemilu, mudah-mudahan bisa berjalan lancar dengan situasi kondisi yang sekarang curah hujan yang sangat tinggi, kemudian juga terjadi banjir, longsor di beberapa wilayah. Insya Allah kita akan membantu pelaksanaan proses pendistribusian logistik sehingga pada pelaksanaan pencoblosan bisa tepat waktu dan logistik bisa terdistribusi ke seluruh TPS. Dari Jakarta, Jihan Nabila, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Demikian berita pilihan selama sepekan kali ini pemirsa. Jangan lupa tetap saksikan juga informasi dan berbagai update berita tanah air dalam program Simpo Pagi dan Simpo Malam hanya di Simpo TV. Saya Sely Siregar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.